Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firawati, NIM 2019017124. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Ayam, SE MSc AK CA ACPA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Teguh Erawati, SE MSc AK CA ACPA selaku dosen pembimbing 2 saya. Langsung saja pada latar belakang penelitian. Pajak merupakan sarana retribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Negara dikategorikan sebagai maju atau berkembang berdasarkan keberhasilan pembangunan yang salah satunya ditentukan oleh pendapatan negara dari pajak. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak negara dan daerah, dengan pajak penghasilan PPH sebagai salah satu pajak utama. Perusahaan go public merupakan subjek pajak yang wajib menerapkan good corporate governance. Penghindaran pajak terjadi ketika wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajak, seringkali merugikan pendapatan negara. Pajak miliarder menjadi perhatian global, dengan seruan untuk memberlakukan pajak minimum guna mengurangi ketimpangan. Penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak selalu berdampak pada praktik ini. Jadi, latar belakang penelitian ini berfokus pada pengaruh Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Yang berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Dan yang kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Rumusan masalah yang keempat, apakah leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022? Selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Ada beberapa kajian teori. Yang pertama, stakeholder dalam. Yang berikut hipotesis penelitian. Ada beberapa hipotesis penelitian. Yang berikut bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian dengan menggunakan data. Yang berikut ada definisi operasional dan indikator variabel. Variabel penghindaran pajak untuk pengukuran. Yang berikut hasil penelitian pembahasan. Data penelitian, di bawah ini ada data pemilihan sampel. Yang berikut ada hasil uji statistik deskriptif. Jadi, hasilnya variabel penghindaran pajak dengan proksi HCR memiliki nilai terhadap. Yang berikut hasil uji multikolinearitas. Pada tabel hasil uji yang berikut hasil uji normalitas. Berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas, pada bagian asumsi menunjukkan bahwa nilai angka sebesar 0,528. Hal ini berarti menunjukkan secara. Pada tabel yang berikut adalah hasil uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji statistik Q, Box, Pierce, dan Lejeune jelas bahwa lag
16 adalah 0,000. Ada di antara 2 atau kurang dari 2 sehingga tidak ada masalah. Berikut uji analisis linear berganda. Tabel hasil uji F. Yang berikut hasil uji R kuadrat. Berdasarkan pada tabel, hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari R adalah sebesar 0,369. Yang berikut hasil uji T. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak atau ETR pada tingkat signifikansi 5%. Dewan Komisaris Independen memiliki nilai signifikan sebesar 0,076 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T sebesar min 1,783 dan nilai B sebesar min 0,045. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung. Yang kedua, yang berikut variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap ICR atau memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0,022 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T sebesar 2,301 dan nilai B sebesar 0,027. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai signifikasi dan nilai T tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung. Selanjutnya, untuk bab 5 penutup. Untuk kesimpulannya, yang pertama, variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terdukung pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak terdukung pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang keempat, variabel leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang berikut saran. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti inventory intensity, transfer pricing, kepemilikan saham eksekutif, kompensasi rugi fiskal, dan variabel lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas sektor perusahaan dan menambah periode penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam.